Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami masih bisa bernafas, menghirup udara segar. Kami percaya Tuhan itu adalah mujizat yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari dari Tuhan. Maka tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Maka pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu lah kami dikuatkan. Melalui firman-Mu kami belajar. Dan melalui firman-Mu lah iman kami semakin bertumbuh. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu janganlah kamu mengasihi dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, banyak orang Kristen kurang memahami istilah dunia dalam kehidupan kekristenan. Dalam kekristenan, yang dimaksud dengan dunia bukanlah suatu wilayah, negara, bumi, atau tempat di mana kita berpijak. Kata dunia dalam iman Kristen itu adalah segala sesuatu yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang membuat roh kita tidak lagi menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Segala sesuatu yang menyenangkan daging dan membuat kita enggan membayar harga. Bila saudara mempunyai persoalan yang membuat saudara tidak lagi bergairah untuk berdoa, membaca Alkitab, beribadah, melayani Tuhan, itulah dunia. Jadi, yang dimaksud dengan dunia bukan semata-mata berbicara tentang dosa dan segala jenis kejahatan seperti berzina, membunuh, mencuri, merampok, dan sebagainya. Namun, segala sesuatu yang membuat kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin. Dan semua perkara yang membuat kehidupan rohani kita menjadi padam. Itulah dunia yang dimaksud. Saudara, semasa hidup di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah terbawa arus dunia, melainkan secara konsisten hidup menuruti kehendak Bapa yang di sorga. Itulah mengapa di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Meski dunia membenci Tuhan Yesus, kasih-Nya kepada Bapa tidak pernah berubah. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 8. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita wajib mengikuti teladan hidupnya. Orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Wahyu pasal 4 ayat 4b sampai ayat 5. Saudara, sekarang ini banyak orang Kristen telah meninggalkan kasih mula-mula. Kasihnya kepada Tuhan menjadi dingin karena mereka lebih memilih dunia ini. Padahal dikatakan dalam 1 Yohanes 5:19, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini dapat mengingatkan kita kembali, dapat menegur kita, dapat menguatkan kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu pagi hari ini bahwa kami tidak boleh mengasihi dunia ini.
tetapi kasih kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Maka kami mohon ampun kepadamu jikalau seringkali hati kami terpaut pada dunia ini. Kami seringkali melupakan Tuhan. Maka melalui firman-Mu kami terus belajar ya Tuhan untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas kegiatan kami hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin setiap langkah kami Tuhan. Agar kami dapat berjalan sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat PO Kemang Pratama dalam berbagai pekerjaan, usaha, atau apapun yang dilakukan sepanjang hari ini. Tuhan sertai. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami damai sejahtera dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.